Blogger perang Rusia geram dengan kekalahan telak pasukan lapis baja Rusia di wilayah Kursk yang dilaporkan menyebabkan ratusan korban. Mereka menyebut komandan pasukan Rusia telah mengkhianati sekutunya Korea Utara. Serangan gagal itu terjadi di dekat desa Nikolsky di wilayah Kursk, Rusia. Menurut saluran Telegram Rusia Not Channel, Nikolsky sebagian besar sebenarnya telah direbut oleh pasukan Korea Utara, tetapi kemudian semua menjadi kacau dan Ukraina kembali menguasainya. Not Channel menulis pada tanggal 15 Februari pasukan Korea Utara tinggal selangkah lagi untuk membebaskan lahan pertanian Nikolsky. Mereka telah menguasai 80% permukiman di bawah tekanan tembakan yang intens. Mereka menunggu bala bantuan dari Brigade ke-155 Rusia selama beberapa hari, tetapi mereka tidak pernah datang. Kolonel Mikhail Gudkov merupakan komandan dari Brigade ke-155. Karena bala bantuan tidak kunjung datang, pasukan Korea Utara mulai dipukul mundur. Blogger militer Rusia menyebut telah terjadi pengkhianatan terhadap Korea Utara yang sebenarnya telah berhasil. Tidak jelas mengapa Rusia tidak memperkuat mereka, tetapi mungkin itu adalah rotasi yang gagal. Keesokan harinya, Kolonel Gudkov baru memerintahkan serangan menggunakan sejumlah tank T-80BV dan BTR-82A. Mereka melintasi area terbuka. Rombongan itu melaju ke ladang ranjau dan diserbu oleh pesawat tanpa awak Ukraina. Serangan ini mengakibatkan kerugian besar. Infanteri terpaksa turun dan kemudian sebagian besar musnah. Not Channel menulis ada kekacauan yang terjadi di dekat Norilsk. Saluran tersebut mengatakan ini bukan kesalahan perencanaan, tetapi pengkhianatan dan pembunuhan. Blogger militer tersebut mengatakan rencananya adalah menyerang dalam 2 gelombang dengan jeda. Pertama, pasukan Korea Utara melemahkan pertahanan musuh. Selanjutnya, resimen ke-155 dengan heroik akan menerobos perlawanan yang melemah. Di atas kertas, rencana itu terlihat cukup bagus. Namun tampaknya dalam kejeniusan taktik mereka, para komandan brigade mengambil resiko besar pada semua aspek lain dari perencanaan operasi. Gelombang kedua datang bukan setelah jeda singkat, tetapi sehari penuh kemudian. Selama waktu itu, pasukan Ukraina yang lelah punya waktu untuk beristirahat atau digantikan oleh personel baru. Kesalahan lain, serangan gelombang kedua dilancarkan di siang bolong dan dalam cuaca cerah. Jadi musuh bisa dengan mudah melihat dan punya waktu 15 hingga 20 menit untuk berpikir tentang bagaimana harus bereaksi. Akhirnya, kolom militer Rusia bubar dalam waktu sekitar 40 menit. Not Channel menyebut Ukraina mungkin mengerahkan semua drone mereka ke medan pertempuran ketika mereka melihat target yang begitu menarik. Hampir semua FPV Ukraina terbang dan melakukan tugasnya. Setelah kegagalan serangan, Not Channel menulis bahwa kesalahan ditimpakan kepada pengemudi kendaraan lapis baja yang kini telah meninggal. Mereka disebut mengemudi terlalu lambat, tetapi tidak ada lagi cara untuk menghukum mereka. Bendera merah pada kendaraan juga jadi sasaran kesalahan. Ada dugaan bendera-bendera ini merupakan semacam pujian bagi sekutu Korea Utara, tetapi warnanya menjadikan target semakin jelas terlihat hingga mudah jadi sasaran. Not Channel mengaku tidak akan menulis tentang jumlah korban meninggal. Dia hanya mengatakan banyak personel terkena serangan udara. Beberapa melarikan diri ke barisan pepohonan. Pada suhu minus 15 derajat, radang dingin bukanlah pilihan terburuk. Semuanya bisa jauh lebih buruk. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Flying Eagle, Fight Like a Falcon.